Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada kesempatan weekend kali ini ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan melakukan update market cryptocurrency ya. Eh, Baik, saya akan perlihatkan charting dari eh, TradingView. Ya, saya akan perlihatkan ya. Nah, sudah terlihat ya. Ini adalah charting dari TradingView. Coba kita amati time frame 1 hari terlebih dahulu ya. Nah, kali ini saya akan menggunakan sistem algoritma trading yang lainnya ya. Kali ini namanya adalah SMA MA Ribbon ya. Atau saya lebih suka menyebutnya sistem algoritma trading eh, dengan menggunakan SMA dan MA pelangi ya. Kemudian juga ada yang saya kombinasikan dengan profit machine ya dan money miner. Jadi ada tiga charting yang saya kombinasikan jadi satu dan ini terdiri dari puluhan indikator ya karena ini EMA yang saya gunakan cukup banyak. Baik, setelah BTC kemarin sempat turun ya, turun drastis dan pada hari ini waktu Amerika itu beberapa jam yang lalu itu sudah ditandatangani ya kontrak dari BTC itu sendiri. Coba eh, kita kita tebelin kontrak future untuk BTC ya di harga 31.000. Dan bisa kita lihat chartingnya sudah mulai di sini di harga 32 ribuan, di tepatnya di 32 300 ya, 32.300 itu pada eh, pada harga 32.300 ya dan masih tipis kenaik merahnya ya masih tipis sekali dan apakah saat ini untuk BTC layak beli atau enggak? Baik kita lihat di sini ya untuk sinyal di time frame harian ini sudah mulai di sini ya untuk SMA dan MA yang berwarna merahnya ini sudah mulai menipis. Jadi kalau sudah mulai menipis seperti ini ya, itu artinya persiapan untuk kita untuk membelinya ya. Jadi coba saya lebarkan di time frame yang lebih panjang, di time frame, nah ini di time frame mingguannya bisa kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya dia masih kalau di time frame mingguannya ini BTC masih area indikatornya menunjukkan di sini buy ya. Dan belum ada sinyal sell sama sekali untuk mingguannya ya karena dia masih dalam area yang ribbonnya ini atau rainbow-nya ini yang hijau berada di bawah. Hijau berada di bawah dan penurunan yang terjadi kemarin pun belum menembus area supportnya yang berada di sini ya. Ini area demand yang di 23.000 ini belum tertembus dan sekarang sih sudah di 32.000 mau menuju ke area demand yang berikutnya di 35.788 USDT ya. Nah, sehingga ini merupakan sinyal bahwa sebenarnya belum bearish area ya. Jadi belum BTC itu belum memasuki mode bearish ya, tetapi masih mode bullish. Jadi penurunan yang terjadi itu semata-mata karena koreksi yang terjadi dan ada beberapa isu yang terjadi ya. Dan kalau kita pendekkan ke time frame daily ini ya, ini menipis dan dia masih sinyalnya di sini masih sell ya untuk profit machine dan money minernya masih sell. Tapi coba kalau kita pendekkan di time frame 4 jam, di time frame 4 jam ya bisa kita lihat ada buy di tanggal 14 Juni ya, kemudian ada sell di tanggal 18 Juni. Jadi ini ada buy kecil ya. Dan sekarang masih turun
masih merahnya berada di atas, artinya masih bearish untuk time frame 4 jamnya ya. Kemudian coba kalau kita pendekkan di time frame 1 jam, di time frame 1 jam juga masih bearish ya, tetapi sudah membentuk channeling naik ini. Ya, ini ya. Nah, coba saya gambarkan garis trend line-nya. Ini channelnya sudah mulai naik ya. Ini bisa kita lihat di sini. Ya, ini saya gambarkan dalam channel yang lebih kecil itu membentuk channeling naik, dan di time frame 1 jam itu sudah mulai candlestick-nya berwarna hijau. Coba kalau kita lihat untuk time frame di 30 menit, 30 menit juga sudah hijau ya, dan di sini masih masuk area sell ya. Coba kita pendekkan lagi kalau di 15 menit seperti apa. Ya, 15 menit masih merahnya berada di atas ya. Kemudian kalau kita lihat di 1 menit coba. Di 1 menit ini sudah ada sinyal buy. Jadi bagi yang trading future itu bisa ambil posisi untuk buy ya. Ya di sini ya. Jadi sudah hijau, area hijau ya, ini berarti ini 1 menit ya. Jadi dalam jangka pendek dia sudah mulai naik. Nah, sampai 3 menit ternyata ya. Sampai 3 menit ini sudah ada sinyal buy. Jadi dalam jangka pendek ada kenaikan untuk BTC karena ini ada sinyal buy untuk profit machine, dan money manner-nya menunjukkan buy, kemudian didukung oleh ribbon-nya ini juga menunjukkan area hijau ya, atau pitanya ini menunjukkan pita hijau. Jadi seperti itu untuk BTC. Jadi kesimpulannya untuk BTC bisa mulai diserok ya untuk BTC, sehingga kita nanti tunggu saja di 35 bisa ketembus apa enggak. Kalau 35 bisa ketembus maka dia akan prospek untuk BTC. Tentunya ini akan diikuti oleh untuk altcoin lainnya. Coba kita lihatkan untuk altcoin lainnya seperti ETH. Jadi sudah prospek ya, bagi yang menunggu dan sabar tidak menjual tentunya akan menangguk keuntungan ya dalam jangka pendek ya untuk para pengkoleksi BTC, dan ini ternyata diikuti oleh ETH juga ya. ETH sudah ini kecil sekali area koreksinya ya, merahnya ini tipis, dan dia lebih panjang area hijaunya ini ya, walaupun di sini ada sinyal sell ya. Coba kalau kita lihat di time frame yang lebih panjang dulu untuk ETH. Nah, ETH ini secara time frame jangka panjang dia masih buy ya. Ada sinyal sell ini di sini, dan sinyal koreksi ini maksudnya ya sellnya, karena dia berada di area hijau. Lalu coba kalau kita lihat di 4 jamnya, 4 jamnya untuk ETH ini masih koreksinya masih berlangsung ya. Ini masih merah. Kemudian coba kalau 1 jam, karena ini ETH ini sangat prospek ya di harga sekarang karena terdiskon banyak ini, dan di time frame 4 jamnya pun juga masih merah. Ribbon merah ini berada di atas, dan ini sebenarnya di jangka pendek untuk 1 jamnya ini sudah hijau. Lalu coba kita lihat di 30 menit. 30 menit juga masih merah ya. Nah, coba kalau kita lihat di 5 menit. 5 menit sudah mulai ada sinyal buy. Jadi dalam jangka pendek dia sudah bisa buy untuk ETH. Dan di time frame 1 menit, 1 menitnya sudah menunjukkan adanya buy di sini. Itu untuk ETH. Lalu kita lihat untuk Cardano. Cardano ya. Cardano coba kita lihat di time frame 1 harian dulu. Cardano sudah menghijau ya, dan ini juga kalau 1 harian untuk Cardano itu sebenarnya hijau, cuman memang tidak ada sinyal untuk
buy untuk time frame 1 harinya. Coba kita lihat untuk yang lebih pendek 4 jam ini masih merah ya. Jadi ini koreksi kecil untuk Cardano. Lalu untuk 1 jamnya bisa kita lihat ini ada sinyal buy ya. Walaupun di sini ada koreksi yang terjadi karena kemarin itu ya adanya flooding dari Cina dan Xi Jinping gitu ya, dan pemerintah Cina yang memblokir semua situs yang terkait dengan cryptocurrency dan membatasi aktivitas penambang. Padahal penambang dan aktivitas cryptocurrency itu paling banyak ada di Cina. Coba kalau 30 menitnya, 30 menit juga masih ada sinyal sell ya, berarti ini sama kayaknya ya di time frame yang lebih pendek yang ada buy ya. Nah ini, di time frame 5 menit sudah mulai bisa kita beli dan di time frame 1 menitnya saya kira juga sama. Nah, time frame 1 menit yang paling jelas ya, berarti ini dalam jangka pendek sudah bisa buy untuk ketiga koin ini ya, baik BTC, kemudian ETH dan Cardano sama. Jadi bisa mulai dicicil mulai saat ini berdasarkan sistem algo trading yang saya sampaikan. Dan kalau dari sisi news ya, kembali Elon Musk itu men-tweet ya, tetapi tweetnya kali ini sepertinya adalah drama ya, karena Elon Musk mau rapat lagi dengan para miner dan para pemodal yang lainnya. Intinya bukan di PTC-nya ya, tetapi intinya adalah drama yang dilakukan oleh Elon Musk itu adalah menunjukkan eksistensi dirinya ya, bahwa dia sebagai miliarder muda yang berpengaruh di dunia ya, karena semenjak diancam oleh Anonymous itu Twitter dari Elon Musk itu tidak diperhatikan lagi oleh para netizen dan para pegiat kripto ya, sehingga dia butuh perhatian karena Elon Musk ini memang anak muda yang sedikit arogan, kemudian juga bukan sedikit ya, bahkan arogan kalau menurut saya, dan dia pengen eksistensinya diakui, mencoba mengatur pasar dari cryptocurrency. Tujuannya adalah untuk menaikkan saham dari perusahaannya. Coba kita lihat charting dari Tesla di sini ya. Tesla adalah perusahaan dari Elon Musk dengan kode TSLA, itu launching di Nasdaq ya. Dan bisa kita lihat Tesla turun ya, sahamnya itu turun karena ulah dia sendiri ya. Maksudnya naik dan ternyata sahamnya itu turun dan belum balik lagi ke harga seperti sebelum dia berulah ya. Jadi ini penurunannya cukup drastis ya, dan memang sudah ada channeling naik ya, dan sedikit banyak dia berhasil menaikkan, tapi hari ini dia penutupan kemarin di Nasdaq itu turun. Jadi sekarang di 671. Tesla ini pernah split ya, stock split. Jadi sahamnya dipecah menjadi lebih murah. Jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat di time frame yang lebih tinggi akan kelihatan saham Tesla ini. Nah, sebenarnya dari channelingnya masih naik untuk secara mingguan ya, karena ini berada di area hijau dan ini ada penurunan di sini. Nah, maksud dia adalah untuk menaikkan dari Tesla dan SpaceX ya, perusahaannya dia kan Tesla dan SpaceX yang digadang-gadang mampu membuat pesawat angkasa luar untuk bisa mencari tempat tinggal manusia selain di bumi, yaitu di Mars ya. Nah ini, jadi dia sebenarnya penurunannya kecil ya. Ini kecil, masih tahapan koreksi bukan penurunan ya, walaupun ada sinyal sell di sini untuk hariannya. Jadi dia pengen mengembalikan lagi ke all time high-nya untuk Tesla. Makanya dia melakukan berbagai macam drama ya, seperti itu. Jadi itu saja informasi yang bisa saya berikan ya. Sekali lagi kita tidak perlu terpengaruh dengan orang seperti Elon Musk ya. Jadi kita cukup yakin dengan apa yang kita
yakini ya, sehingga kita tidak menjadi trader atau investor yang termasuk dalam ABG labil ya, atau ababil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Happy cuan, salam sehat.